Islam Makhachev bilang ia setuju untuk bertarung melawan Ilia Topuria di UFC White House jika ia menang dari Jack Della Maddalena. Yaps, akhirnya para fans UFC mendapatkan angin segar karena laga yang paling diinginkan oleh para fans terbuka peluangnya. Laga antara Ilia Topuria versus Islam Makhachev tak diragukan lagi adalah laga yang paling dinanti oleh para fans karena selain dua fighter itu memiliki fanbase yang besar, keduanya juga memiliki skill yang hebat sebagai fighter. Ini agak berbeda dengan laga terbesar UFC sepanjang masa, yaitu Conor versus Khabib, di mana memang mereka memiliki fanbase dan exposure besar terutama Conor. Tapi, para analis MMA sudah meyakini bahwa level gulat Khabib jauh di atas Conor McGregor. Sedangkan Ilia dan Makhachev dikenal sebagai fighter yang lengkap dengan skill all-roundernya. Meskipun Topuria lebih dikenal dengan kemampuan boxingnya, sedangkan Makhachev dengan skill ground game-nya. Seperti yang kita tahu, sejak 2024, saat El Matador menjuarai kelas bulu, Ilia Topuria sudah aktif menantang Makhachev untuk berduel. Karena meskipun tengilnya nggak karuan, tapi Topuria selalu mengatakan bahwa Makhachev adalah fighter yang sangat hebat hingga ia ingin nama Makhachev dalam histori karirnya. Tantangan dari berbagai cara pun ia lakukan. Mulai dari cuitan Twitter, sindiran, trolling, hingga press conference sudah ia lakukan. Namun Makhachev saat itu selalu menolak tantangan Topuria, hingga banyak fans Topuria membuli Makhachev dan menuduhnya takut dari sang El Matador. Tapi alasan yang disampaikan Makhachev sebenarnya sangat logis, yaitu tidak realistis untuk memberikan kesempatan pada juara kelas bulu untuk title shot ke kelas ringan lagi, karena sebelumnya Volkanovski sudah mendapatkannya 2 kali. Itu tentu tidak adil bagi para kontender kelas ringan yang dikenal sangat berambisi melawan Makhachev. Di samping itu, Makhachev juga merasa tidak mendapatkan manfaat berarti, karena jikapun ia menang melawan Topuria, para fans tetap akan mencemoohnya karena Topuria adalah fighter kecil, sama seperti saat ia mengalahkan Volkanovski sebanyak 2 kali. Apalagi Topuria baru mempertahankan sabuk kelas bulu sebanyak 1 kali, berbeda dengan Volkanovski yang sudah 5 kali. Karena itu, Makhachev memberikan syarat pada Topuria untuk bertarung 1 kali saja di kelas ringan melawan top contender, agar nanti saat Makhachev melawannya, Makhachev tidak dituduh hanya berani melawan fighter kecil. Namun tentu saja Topuria dengan ego tingginya menolak syarat Makhachev dengan mengatakan ia hanya ingin melawan Makhachev di kelas ringan. Hingga akhirnya Topuria langsung melepaskan sabuk kelas bulunya dan fokus pindah ke kelas ringan dan langsung dijadwalkan UFC untuk title shot ke kelas ringan. Tetapi UFC tidak menjanjikannya untuk melawan Makhachev secara langsung, karena di saat yang sama, orang nomor 2 UFC yaitu Hunter terbang ke Dagestan untuk menemui Makhachev secara pribadi. Hunter meminta Makhachev naik kelas welter untuk memenuhi keinginannya yaitu juara di 2 divisi dan memberikan gelar kelas ringannya pada Topuria. Makhachev awalnya enggan karena meskipun ia ingin sekali naik kelas, tapi saat itu juara kelas welter adalah sahabatnya sendiri yaitu Belal Muhammad. Namun setelah Jack Della Maddalena mengalahkan si Canelo KW, Makhachev langsung menerima tawaran Hunter untuk pindah ke kelas welter. Sontak saja, para fans Topuria langsung membuli Makhachev yang dituduh lari dari Topuria. Padahal Topuria sendiri mengatakan bahwa Makhachev tidaklah lari, ia hanya mengejar impiannya yang sudah ia impikan sejak lama. Tapi di saat bersamaan, Topuria juga bernasib sama, yaitu dituduh takut dan lari dari Arman Tsarukyan. Takut mungkin tidak, tapi kalau lari sepertinya memang benar, karena Topuria sendiri mengakui bahwa ia lebih baik menanggalkan sabuk dibandingkan harus menghadapi Arman Tsarukyan. Karena itu, fans pun dibuat kecewa, karena laga antara dua top fighter ini batal terjadi di tahun 2025. Namun belakangan ini, fans UFC mendapatkan angin segar, karena dalam interviewnya bersama Brett Okamoto dari ESPN MMA, Makhachev memberikan statement bahwa ia berniat melawan Topuria setelah ia berhasil mengalahkan JDM. Makhachev tertarik dengan ide Topuria untuk bertarung di UFC White House yang gosipnya akan terjadi di 2026. Namun alasan Makhachev hampir tidak pernah menjawab tantangan Topuria adalah karena Makhachev tahu bahwa Jack Della Maddalena bukanlah lawan sembarangan
dan ia tidak mau membagi fokusnya dengan memikirkan El Matador. Jika ia menanggapi tantangan Topuria, padahal ia sedang mempersiapkan diri untuk JDM, maka itu akan menjadi langkah blunder. Brett Okamoto pun tampak setuju akan hal ini karena sebenarnya Makhachev melakukan perjudian besar dengan melawan JDM. Karena JDM adalah salah satu fighter terbaik di planet saat ini, tapi namanya bukanlah superstar seperti Topuria. Jika Makhachev kalah, maka namanya akan langsung jatuh dan Topuria dengan nada ngetrolnya mengatakan bahwa Makhachev sebaiknya balik jadi pengembala domba saja jika ia kalah dari JDM. Topuria sendiri mengakui bahwa JDM bukanlah fighter sembarangan yang kalau Makhachev kalah, ia langsung akan menantang jagoan asal Australia tersebut. Brett pun bertanya pada Makhachev bahwa jika laga melawan Topuria benar-benar terjadi, maka kelas berat apa yang akan menjadi pertandingannya? Makhachev langsung merespon bahwa ia ingin di kelas welter, karena saat ini ia sudah bulking dengan akan sangat sulit untuk kembali ke kelas ringan. Ia dengan nada bercanda mengatakan bahwa jika ia harus kembali ke kelas 155, maka Dana White harus membayar mahal dengan pengorbanan Makhachev dalam memotong berat. Dan Topuria pun sepertinya tidak peduli dengan berat dan akan langsung menerimanya meskipun di kelas welter. Secara berat badan sebenarnya akan merugikan Topuria. Tapi dengan kekuatan tangannya yang memang sangat kuat, para fighter tetap percaya bahwa Topuria akan tetap kuat jika kelas welter. Jadi apakah laga akbar ini akan terjadi di tahun 2026? Bagaimana menurut kalian? Umar Nurmuhamadov bilang ia memang tidak selevel dengan Khabib Nurmuhamadov. Yaps, itu dikatakan langsung oleh kontender nomor 2 UFC Bantamweight Umar Nurmuhamadov dalam post-fight interview setelah mengalahkan Mario Bautista hari Ahad lalu. Umar memang menang mutlak dalam pertarungannya, tapi ia sama sekali tidak puas dengan performanya sendiri, mengingat ia gagal mengfinish Bautista atau mendominasinya secara mutlak. Ya, meskipun Bautista sendiri juga keren sih, karena ia berada dalam 8 kali win streak. Tapi karena ia menyandang nama Nurmuhamadov, maka banyak fans MMA yang berekspektasi bahwa Umar akan tampil sedominan sepupunya, yaitu Khabib Nurmuhamadov. Ditambah Khabib sendiri juga turun tangan untuk melatih Umar, jadi ekspektasi fans tambah tinggi padanya. Umar pun memahami situasi itu dan akhirnya ia memberikan sebuah statement dalam bahasa Rusia bahwa untuk saat ini ia memang jauh dari level Khabib. Umar mengatakan bahwa Khabib memiliki kondisi fisik yang jauh lebih superior dibandingkan dirinya. Umar bercerita bahwa dulu saat Khabib masih aktif bertanding, meskipun ia mengalami hari yang melelahkan sebagai superstar dunia dengan menghadiri tour, meet and greet, ataupun wawancara media, Khabib tetap tidak melupakan latihannya. Khabib biasa balik dari tour tersebut hingga jam 12 malam, lalu ia langsung latihan fisik dengan lari tanpa memperdulikan rasa letihnya. Dan itulah yang membedakannya dengan Umar. Umar mengaku ia mungkin bisa melakukannya beberapa kali, tapi jelas tak bisa melakukannya setiap saat, sama seperti yang Khabib lakukan. Dan tidak ada unyap, tapi hampir semua orang di tim Khabib mencoba untuk meniru gaya latihan Khabib, tapi memang tak ada yang bisa menirunya. Mungkin Merab Dvalishvili saja yang bisa meniru pola latihan seperti Khabib, karena saya pikir kardio Merab jauh di atas para fighter lainnya. Karena itulah meskipun kita disuguhkan banyak fighter dari tim Khabib, tapi kita belum melihat satupun dari mereka yang memiliki dominasi dan durability sehebat Khabib, yaitu tak hanya menang mutlak, tapi juga tak terlihat lelah, tak pernah bonyok, dan tak pernah meneteskan darah satu tetes pun di oktagon. Umar ingin para fans MMA tahu bahwa Khabib memang sespesial itu, terutama etos kerjanya. Bukan untuk membanggakan saudaranya, karena Umar juga mengakui bahwa Jon Jones adalah fighter terbaik, terutama jika dilihat dari sisi talenta dan resume. Tapi memang Khabib pantas mendapatkan rasa respect tinggi, akan terasa berat jika harus menyamai levelnya dengan level Khabib. Hal ini penting. Yang membuatnya merasa tidak berada di level Khabib adalah kondisi mental psikologinya. Umar merasa ia sangat hebat ketika berada di gym karena bisa mengfinish siapapun lawan sparringnya. Tapi karena pressure mental luar biasa di oktagon, ia tidak bisa mengeluarkan semua skillnya. Berbeda dengan Khabib yang lebih terobsesi dengan kemenangan,
Pressure oktagon sama sekali bukan masalah baginya, hingga ia bisa menghajar siapapun lawannya di oktagon secara maksimal. Jadi meskipun sama-sama menyandang nama Nurmagomedov, tapi Khabib Nurmagomedov adalah satu-satunya yang berada di level berbeda. Usman dan Umar adalah Nurmagomedov yang hebat, dan bahkan secara bakat alami mereka di atas Khabib. Tapi kondisi fisik, mental, dan motivasi untuk menang membuat mereka masih belum berada di level Khabib. Dan memang masih jauh sih. Lalu apakah mereka sanggup menyusul level Khabib di masa depan nanti? Bagaimana menurut kalian?